bencana yang hadir bertubi-tubi melanda negeri kita bukanlah sekedar fenomena alam, gejala geografis atau efek dari cuaca yang tidak menentu semata. Sungguh tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup ataupun yang mati, yang berjalan ataupun yang merayap, kecuali semua bergerak atas izin Allah, bahkan bergerak pun atas perintah Allah. Alam semesta beserta isinya berjalan sesuai dengan titah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Titah Allah terhadap semesta inilah yang disebut sebagai hukum kauniyah. Sementara itu, untuk manusia sebagai makhluk yang ahsani taqwim atau paling sempurna, Allah tetapkan hukum agama yang tertulis dalam kitabullah Al-Quran. Semua hukum Allah, baik kauniyah maupun Qur'aniyah, bersifat absolut. Ia memiliki sifat yang sama, yaitu pasti dan tetap, yakni tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Baik hukum alam yang tidak tertulis dalam hukum Al-Quran, yang tertulis memiliki tautan yang tidak bisa dibantah. Hubungan antara keduanya begitu erat. Penjelasan akan hal ini dapat kita temukan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasulullah lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhbaruha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kada wa kada yauma kada wa kada qala fahazihi akhbaruha. Sesungguhnya yang diberitakan bumi adalah ia menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, atas apa yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Ibadallah, ketika perbuatan manusia sejalan dengan kitabullah, maka akan ada respon positif dari hukum kauniyah. Sementara itu, saat perbuatan manusia bertolak belakang dengan kitabullah, maka akan ada respon negatif darinya. Kadang bencana dapat kita evaluasi dari sudut pandang ini. Di dalam Al-Quran, setidaknya dibicarakan ada 3 jenis musibah atau ujian. Pertama, bencana yang bertujuan memuliakan dan meningkatkan derajat seorang hamba. Bencana seperti ini Allah tunjukkan hanya kepada para nabi, rasul, serta para wali-wali Allah, dan tidak akan sanggup jika ditimpakan kepada manusia biasa. Hal ini bisa terlihat dari ujian yang menimpa para nabi, rasul, dan wali-wali Allah. Di antara mereka ada Nabi Ayub alaihi salam, yang kisahnya sangat masyhur di tengah umat Islam. Beliau mendapatkan berbagai cobaan sehingga akhirnya Allah mengangkat cobaan tersebut setelah kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ayub. Hadirin rahimakumullah. Kedua, bencana yang Allah timpakan untuk menguji kekuatan iman seseorang hamba untuk memuliakannya. Pengakuan terhadap keimanan seseorang kepada Allah tidak cukup dengan lisan semata, tetapi harus ada pembuktiannya. Salah satunya dengan didatangkan bencana oleh Allah. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seringkali ujian tersebut sangat berat dirasakan, sehingga manusia sekali bersahabat-sahabat yang termasuk wali Allah merintih akan bencana ini, sebagaimana yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran, yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah. Ibadallah, bagi seorang mukmin, musibah adalah cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Ujian dari Allah itu mengikis cara pandang bahwa kemuliaan itu terletak pada harta dan jabatan. Bukankah kita telah melihat bahwa Qarun, Fir'aun dan Namrud terhina karena hal tersebut? Yang ketiga, musibah yang Allah turunkan bertujuan mengajab dan menghinakan suatu kaum. Hal ini sebagaimana yang Allah timpakan kepada umat terdahulu, kaum Nabi Lut, kaum Ad dan Samud. Tidak Allah sisakan sedikit pun di atas muka bumi ini. Bani Israel juga pernah diajab Allah dengan menjadi budak selama 300 tahun. Jangankan rumah, bahkan diri, harta dan anak-anak mereka berada dalam kekuasaan Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab-sebab yang menjadikan jenis musibah turun juga diterangkan dengan nyata dalam Al-Quran. Apa saja yang menjadi sebab ditimpakannya suatu musibah? Yang pertama, musibah didatangkan bersebab merebaknya kemaksiatan dan kejoliman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berikutnya, musibah terjadi karena kerusakan yang dilakukan manusia atas bumi. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya, musibah terjadi saat orang-orang kaya berbuat kerusakan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Yang terakhir, musibah terjadi ketika kebatilan dilegalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kekuasaan dianggap keuntungan, amanat dianggap ghanimah atau rampasan, membayar zakat dianggap merugikan, belajar bukan karena agama untuk meraih tujuan duniawi semata, suami tunduk pada istrinya, durhaka terhadap ibu, menaati kawan yang menyimpang dari kebenaran, membenci ayah, bersuara keras menjerit-jerit di masjid, orang fasik menjadi pemimpin suatu bangsa, pemimpin diangkat dari golongan yang rendah akhlaknya, orang dihormati karena takut pada kejahatannya, para biduan dan musik hiburan berbau maksiat banyak digemari, minum keras, narkoba semakin meluas. Umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertama kaum muslimin, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan para imam mukhtabar. Maka hendaklah mereka waspada, karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor dan kemusnahan. Kemudian diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain, seperti untayan permata yang berjatuhan karena terputus talinya. Semua tanda kiamat terjadi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita bertakwa kepada Allah. Kita mesti bersikap lebih arif, lebih bijak, dan lebih menyayangi lingkungan sebagaimana kita ditugaskan Allah untuk memakmurkan bumi ini. Semoga pula Allah menjadikan setiap bencana yang sedang menimpa negeri ini sebagai pelajaran untuk makin taat pada Allah. Selebihnya, mari kita bergotong royong, saling membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Marilah kita salurkan harta kita melalui lembaga-lembaga sosial yang ada. Kita semua sedang diuji sekaligus dipanggil untuk peduli terhadap keadaan saudara kita.